siang. Gimana kabar hari ini? Oke, baik, adik semua. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi mengenai stop bullying. Jadi sudah tidak familiar ya kalau dibilang bullying. Sudah ada yang pernah dengar dibilang bullying, tak? Ya, jadi kami akan memaparkan sedikit mengenai bullying, dan saya harap adik-adik semua mendengarkan dengan baik supaya bisa dipahami. Nah, saya akan bercerita sedikit mengenai kasus bullying. Kasus bullying di sekolah meningkat. Pelanggaran perlindungan anak selama 2023 dari sekian laporan yang masuk tersebut itu sekitar 837 kasus. Kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan anak yang sebagai korban bullying atau perlindungan 87 kasus. Anak kasus dan anak korban kekerasan seksual 487 kasus. Di bulan November 2023, kasus bullying di Sukabumi, siswa kelas 3 SD patah tulang karena korban 10 tahun diduga didorong dan dijegal oleh teman sekelasnya hingga akhirnya korban terjatuh dan mengalami patah tulang. Kami berikut masuk di bulan Februari di tahun 2024, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus perundungan atau bullying terhadap siswa di Binus School Serpong. Seorang sebelumnya menyebut kasus ini sebagai perundungan ekstrim, motif dalih tradisi dan tertulis untuk bergabung ke geng-gengnya itu yang sering membuli. Nah, adik-adik semua, kira-kira yang adik-adik pahami tentang bullying itu bagaimana? Mungkin adik-adik semua bisa satu-satu memberikan contoh apa itu bullying yang relevan saja, yang pernah teman-teman lihat atau alami. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Jadi apa sih itu bullying? Bullying itu atau perundungan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan segenap dengan sengaja. Ya, bisa kita lihat kalau kita mengejek-ejek teman kita itu yang kita lakukan dengan sengaja, itu disebut bullying. Jadi dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, dan biasanya dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi bullying itu suatu kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus, dilakukan oleh yang menyebut dirinya kuat, yang menyebut dirinya berkuasa. Itu yang biasa didengar kalau biasa kita nonton di internet toh, kalau dibilang senior toh biasa membuli yang baru masuk. Nah, jadi sebenarnya itu suatu hal yang salah ya, karena kita tahu bahwa kita semua itu adalah manusia biasa. Yang berikut, mungkin teman-teman bilang bahwa perbedaan bullying itu dengan bercanda itu kayak sama banget sih. Kan biasa itu orang kalau dilihat dari jauh itu membuli, tapi kalau ditegur nih biasa bilang bercanda sih. Toh? Nah, jadi sebenarnya itu sangat berbeda. Perbedaannya itu pengertian bullying dari candaan adalah tujuan pelaku yang melakukan perundungan karena perasaan benci dan bermaksud menyakiti. Tujuan melakukan bullying bukanlah untuk membangun hubungan, melainkan untuk mempermalukan dan menyakiti korban sehingga pelaku merasa lebih hebat. Nah, jadi di sini banyak seorang pembullying itu senang kalau sudah mempermalukan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia merasa bangga, dia merasa senang kalau sudah melakukan bullying.
Namun perlu diwaspadai bahwa walaupun bercanda tidak memiliki tujuan awal dulu, tapi hal yang lucu bagi seorang anak mungkin tidak menyenangkan bagi anak lainnya. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang merasa pernah bullying dan itu membuat temannya malu dan orang yang bullying itu bilang bahwa saya cuma bercanda, itu sebenarnya tidak bisa ya teman-teman, karena kalau kita membuat orang malu di depan umum itu sebenarnya salah satu dari bullying. Saat candaan yang tidak menyenangkan terus dilakukan berulang kali dan membuat anak lainnya tersakiti, maka bercanda pun bisa berubah menjadi bullying. Jadi kalau kita bercanda itu jangan terus menerus ya, karena bisa berakhir dibilang bullying. Jadi itu sedikit pemahaman tentang bullying. Nah, jadi permennya sebenarnya itu permennya itu adalah bentuk cerdas cerdik. Ya, di sini kalian adik-adik akan saling berpasangan ya. Sekarang kita lanjut materi ya. Saya akan lanjut dari materi Kak Angkal tadi yang sudah bagian nomor 4. Yaitu ada cyberbullying. Yang keempat itu emosi. Jadi emosi ini suasana hati yang berubah-ubah. Ya, jadi suasana hati kita itu bisa berubah-ubah. Itu yang dibilang emosi. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Yang kedua, sensitif, was-was, takut, cemas, gelisah, tak aman, minta didampingi ke tempat tertentu di mana dia telah mengalami perundungan sebelumnya. Yang berikut, murung atau sedih, mudah menangis, menyadari diri sendiri. Jadi itu beberapa emosi. Jadi adik-adik yang kita pahami mengenai emosi itu bukan hanya kalau kita marah ya. Mungkin adik-adik berpikir bahwa kalau marah itu emosi. Nah, bisa juga dibilang emosi kalau kita sedih, kalau kita tertawa, kalau kita tersenyum. Jadi itu macam-macam emosi. Nah, di sini mengapa itu orang bisa melakukan perundungan? Karena yang pertama, adanya dorongan kuat untuk menunjukkan kekuatan atau kekuasaan agar dianggap pemberani, hebat atau sebagai jagoan. Jadi contohnya begini adik. Kalau misalnya saya di sekolah, saya itu seorang pembuli. Nah, jadi saudara saya ini si Panggalo, dia itu orangnya pendiam dan dia tidak suka membuli. Tapi karena adanya saya yang mempengaruhi si Panggalo, akhirnya Panggalo bisa menjadi seorang pembuli juga. Jadi saya sama-sama pergi membuli. Jadi begitu contohnya. Yang kedua, pernah menjadi korban perundungan yang membuatnya marah dan sakit hati sehingga memiliki dorongan kuat untuk membalas. Jadi contohnya si Panggalo pernah dibully dan ada di pikirannya untuk membalasnya. Jadi dia gimana ya? Dia kayak merasa mau ikut dengan saya karena dia mau membalas si pembuli. Jadi dia ikut saya, baru kami sama-sama pergi membuli. Itu yang membuli si Panggalo. Yang berikut, merasa iri hati atas kepopuleran, kelebihan dan kekayaan orang lain mengikuti temannya. Nah, jadi banyak yang kita temui di kehidupan nyata. Kebanyakan orang dibullying itu rata-rata orang kaya. Itu yang biasa dihadap-hadap di jalan tuh. Kita lihat ada itu senior, dia minta ke juniornya, kamu punya uang tidak? Kalau kamu tidak punya uang, saya hukum di sini. Jadi biasa kita temui di internet bullying begitu-begituan. Yang berikut, apa yang harus kita lakukan jika mengalami perundungan? Nah, yang harus kita lakukan itu tetaplah bersikap tenang. Misalnya dengan ambil napas dalam-dalam selama 1 menit, kemudian hembuskan keluar. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Yang kedua, sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan perundungan. Nah, jadi kita bisa menyembunyikan kesedihan kita itu dengan bersikap
baik-baik saja atau ketawa-ketawa lah, supaya kita tidak disebut dengan anak yang lemah, supaya tidak ada lagi pembelian masuk di dalam hidup kita. Yang berikut, berdiri tegak, angkat kepalamu, pandang pelaku dengan tegas, hadapi pelaku dengan tenang atau tinggalkan perundung. Yang berikut, tanyakan permasalahan atau tidak permintaan pelaku dengan sopan. Jadi kalau ada yang mau membuli, kita bisa hadapi dengan cara bertanya dengan sopan, tanyakan apa maksudnya atau kenapa minta ini minta itu. Jadi kita bisa lakukan hal itu. Yang berikut, segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. Jadi kalau kita merasa kalau orang ini mau ngejahatin kita bisa menghindar dari orang ini. Jadi kalau misalnya di kantin, kita bisa pergi ke kelas kita untuk menghindari hal-hal itu. Yang berikut, laporkan kepada orang dewasa atau guru dan orang tua.